Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati, sangat kula takdimaken Kiai Haji Mustafa Bisri sedanten keluarga, Kiai Haji Yahya dan semua keluarga besar Bani Mbah Bisri Mustafa. Ingkang sangat kula hormati Profesor Dr. Al-Habib Said Aqil Al-Munawwar. Beliau adalah profesor ahli hadis juga sekaligus ahli tafsir yang sangat kita hormati, sedanten yang hadir kita hormati. Mari bersama-sama nikmati audisi ini. Jadi ini saya digambar Mbah Mus untuk audisi. Jadi saya lulus apa enggak ya enggak tahu. Tapi saya pastikan tadi kalau Profesor Said Aqil Al-Munawwar fasih membaca Al-Quran, saya akan menjadi kompetitornya, akan fasih memaknai tafsir Quran. Karena saya sudah tidak mungkin bersaing di suara. Orang tahu semua kalau suara saya itu jelek. Mungkin Allah mau bagi-bagi rezeki. Jadi kalau saya suaranya bagus, nanti tidak diundang jadi mufassir, diundang jadi penyanyi hadroh. Jadi sudah itu saya nikmati saja. Begini, saya dari awal itu sudah saya perkirakan. Jadi kalau nasib saya baik, itu kalau kalian tidak paham itu akan ngomong gini, wah ilmunya Gus Bak tinggi sehingga kita tidak paham. Itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib saya buruk, itu minim artikulatif sehingga menjelaskannya bulat, itu pasti nggak pinter orangnya, karena menerangkan saja tidak mudah apa difahami. Tapi kalau nasib sedang baik, sampean yang nggak paham malah muji ilmu saya yang tinggi, padahal kadang nggak memahamkan, memang rumusnya itu salah sehingga bulat. Tapi insya Allah nasib saya malam ini baik. Begini, saya dulu pernah berdoa berkali-kali sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya ingin membaca Quran itu fasih fil makna. Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Sehingga barokahnya fasih itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa enggak pernah mondok? Sebelum mondok, enggak pernah beliau ngaji tafsir. Enggak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu faham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah, sesuai akal yang apa? Sehat. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya, yaitu Mut'im bin Adi. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asra Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asra Badrin, orang-orang kafir yang ditawan Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah, pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah, saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun kata Allah, urun semen sak-sak kata Allah, sementing urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah,
Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya, kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100%, kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, am lahum syirkun fis samawati. Syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala, Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir, wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi apa-apa. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan, berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah ma huwal junun asyaddu min hada. Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Maka Quran ketika ngetikan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir, termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah, karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logika? Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan? Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud punya eksistensi, mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi, tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, lalu kamu kalau menyembah selain saya, nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Terus kata Fir'aun, tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur, coba ibnili sorhal ali abluhul asbab. Ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab. Bangunkan sah piramida yang tinggi, la'ali at-tali'u ila ilahi Musa. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Lalu kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini pekok cara bahasa Jawa itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana, tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu terperangah, kagetnya bukan main Fir'aun. Karena para umatnya, para punggawanya lalu berpikir, kalau ini Tuhan berarti buyut-buyutnya enggak ada Tuhan, kan Tuhannya datang terlambat. Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI gak terima. Saya ini lahir tahun berapa gitu. Pas ada PKI itu masih 4 tahun. Masa ada PKI balita? Ini enggak, ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan main. Dan semenjak itu banyak punggawa Fir'aun yang iman. Ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Atau yang menjadi ayat wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh. Bisori khil hujjah, dengan logika yang sangat transparan.
Jadi ini perlu belajar tauhid. Jadi kalau sampean sudah kalah suara, jangan kalah logika. Kalau sudah kalah suara, kalah logika, jangan kalah tinggal mendengar saja kok tidak paham bangkune gitu. Jadi ini sering saya utarakan. Makanya banyak ulama mengatakan fasihu ibaratil Quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya kalau boleh dibilang saja, tapi karena runtutan cara berpikirnya. Maka kelihatan sekali di tema-tema Quran. Ketika nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin bisa mengalahkan Fir'aun. Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Mus. Saya itu masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya. Mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Memang bacanya harus urut Said Aqil Al-Munawwar. Karena sekali salah Said Aqil Sirat. Sebenarnya enggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma enggak tahu nasib di publik ini, enggak tahu saya ya, macam-macam lah gitu. Namanya orang banyak. Enggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Aqil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dua. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngilangi dosa gitu kan. Batinku dasar wong alim bener wah. Jadi beliau nikmati memang itu. Karena mbah-mbahnya beliau itu sama dengan mbah saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Aqil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak opo itu masih saja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik Haji yang Mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Mbah Fadl. Mbah Fadl sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Mbah Fadl rawuh dileteh. Setelah lama Mbah Fadl tidak datang. Loh Kiai Bisri, Mbah Fadl tidak datang. Lah ya di rumah. Lah mana kok tidak ada? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau enggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyonannya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu walayakulu ila haqqon. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan ta'addudul qissaten atau ta'addudul waqi'aten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi Suwani wong ayu nom nanti jadi hoax. Orang sepuh. Oh di sini aja, tidak usah tergesa-gesa pulang kata Rasulullah. Lah nanti gimana? Saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab nidnako. Santai saja nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibni nako. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang, disiapkan unta, ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta. Jadi itu menafsirkan anaknya unta cilik itu kan pikirannya kamu kan. Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur. Sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk. Supaya nanti kalau saya salah pantas mau ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang tuh kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok. Supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah, saya malah kiai. Sehingga jadi memang kacau, kalau sudah logika itu kacau.
Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qadiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takzim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya Kanjeng. Cuma Nabi seninya tadi wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohong apa guyon tapi tidak pernah bohong. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Ki Bisri tadi. Sudah nunggu Mbah Fadl, sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Mbah Fadl sendiri, bukan di dalam apa? Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama ndak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya hasud gitu namanya. Yang layak biar poligami asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu. Biasanya kan gitu. Singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ ajudan dia. Gimana saya boleh nikah itu? Jawabannya tadi kaifa tankihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajulun. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja. Udah enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki? Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mangkelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax tadi itu. Ini cerita ini di ithaf loh, di sarahnya Ihya. Kamu kira ini di cerita Alfu Yaumin wa Lailatinnya Abu Nawas, enggak, ini cerita di ithaf. Kitab yang sangat sakral karena sarahnya apa? Ihya. Setelah nikah maki-maki raja, orang tidak punya harga diri, perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Huwa abuha, yaitu bapaknya. Oh terrajan wasem, enggak ngerti itu. Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks. Sehingga saya datang ke sini ketika diminta sama Mbah Mus. Sebenarnya enggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu. Karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saja manggil beliau Lek. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manakibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Ki Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya, namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Lek, karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali, berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab. Makanya manggil apa? Lek. Tapi Mbah Mus orang baik, tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. Karena pernah sepuh itu, wah sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja, itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi, ya saya ikhlas. Saya ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyembah. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Dowi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdon Al-Buti, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhalnya. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak tok.
Sedurunge Allah iku sapa? Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastakhilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'athiru aslan wala yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la buddha min ayyasbiqo hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh, saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering sekali. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Kok malah mikir Mak Lampir gitu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa. Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Lu berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit gitu. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggreng Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya, butuhnya setan ben mangkol gitu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu gak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kamu gak usah bayangkan caranya tanya gimana. Enggak wali ya enggak tok. Sudah enggak usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesregep saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur yang. Ya teman kamu yang tidur di kamar. Enggak terima Bu ya, ini gimana kok bisa setingkat saya orang yang tidak tidur gitu. Yang saya ibadah terus istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih. Woe ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku iku rodok-rodok jahat gitu. Iki turu turu mergo yakin aku apian, mengane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja, sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah enggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok enggak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya profesor tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah, itu macam-macam lah. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di Lubul Usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah.
Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagongan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai bergerak gitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib dan itu artinya dapat pahala. Salah sampean ngajine ra khatam, dadi nglakoni mubah iku mengira tetep mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mus ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadaddin al-istildad bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gojlok-gojlokan gue seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok di sini. Karena maknanya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan?